Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Elwariski dengan NPM 22136. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Hukum Pidana, yaitu tentang percobaan tindak pidana. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian percobaan tindak pidana, percobaan tindak pidana menurut para ahli, dasar-dasar hukum percobaan tindak pidana, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP nasional, dan contoh kasus dari percobaan tindakan pidana. Materi pertama yaitu pengertian percobaan tindakan pidana. Pada intinya, percobaan tindakan pidana yaitu suatu kegiatan untuk melakukan tindakan pidana yang dilarang oleh undang-undang, yang mempunyai tujuan dan adanya permulaan dari tujuan tersebut, tetapi pada saat pelaksanaannya tujuan tersebut tidak berhasil atau tidak selesai. Jadi percobaan tindak pidana, kita sudah mempunyai niat, kita sudah mempunyai skema dan menjalankan skema tersebut untuk mencapai tujuan, tetapi pada saat pelaksanaannya tujuan tersebut tidak tercapai atau tidak selesai karena beberapa faktor seperti adanya kehendak orang lain atau kehendak dari diri sendiri. Lebih jelasnya seperti ini. Saya ingin membunuh teman saya. Contoh misalkan nama teman saya adalah Angga. Saya bertujuan membunuh Angga, sehingga saya melaksanakan permulaan apa yang saya tuju. Saya melaksanakan apa yang saya inginkan. Tetapi pada saat pelaksanaannya, misalkan Angga itu diselamatkan oleh seorang warga di sekitar tempat kejadian perkara tersebut, yang menyebabkan keinginan saya, tujuan saya itu tidak tercapai, tindakan saya itu tidak selesai, maka itu disebut percobaan tindak pidana. Saya mengutip beberapa kutipan, yaitu seperti dari Susilo, bahwa yang disebut percobaan tindak pidana yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju. Sudah jelas bahwa suatu percobaan itu kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin mencapai tujuan kita, tetapi pada saat pelaksanaannya kita itu tidak mencapai keberhasilan dari apa yang kita inginkan, kita tidak berhasil mencapai apa yang kita tuju, maka itu disebut dengan percobaan. Kemudian menurut Subekti, bahwa percobaan tindak pidana adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan maksud melakukan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi pelaku tidak berhasil melakukan perbuatan tersebut, gagal karena keadaan yang tidak terduga. Sudah sama halnya dengan apa yang diucapkan dengan Susilo, Subekti menjelaskan bahwa percobaan itu gagalnya suatu hal yang kita inginkan, suatu hal yang kita tuju, tetapi dalam pelaksanaannya itu kita tidak mencapai keberhasilan, kita tidak mencapai target ya apa yang kita inginkan. Untuk dasar hukum dalam percobaan tindak pidana, terdapat dalam KUHP nasional tahun 2023, yang mana terdapat pada paragraf 4 tentang percobaan pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Maksud dari pasal 17 ayat 1 KUHP nasional 2023 yaitu jika seseorang akan melaksanakan percobaan pembunuhan, seseorang itu harus nyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang dituju. Jadi seseorang itu harus, tindakannya itu harus nyata dari kegiatan untuk mencoba melakukan pembunuhan terhadap seseorang, itu harus nyata pelaksanaannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam tengah-tengah pelaksanaannya itu terjadi sebuah kegagalan, terjadi sebuah ketidakberhasilan, gagal mencapai apa yang dituju, dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Tapi itu bukan karena kehendak sendirinya,
melainkan kehendak di luar dugaan dia, maka itu merupakan suatu percobaan tindakan pidana sesuai dengan pasal 17 ayat 1 KUHP nasional. Untuk perbandingan antara KUHP lama atau KUHP Belanda dengan KUHP nasional, saya menemukan beberapa perbedaan. Di antaranya yaitu dalam KUHP nasional pasal 17 ayat 1 terdapat tambahan kalimat yang kalimatnya itu seperti tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam pengertian percobaan tindak pidana pasal 17 ayat 1 itu ada tambahan kalimat seperti itu. Sedangkan dalam KUHP lama tidak ada kalimat tersebut. Dan menurut saya KUHP lama kurang dalam mendefinisikan percobaan tindak pidana. Kemudian perbedaan-perbedaan yang saya temukan dalam KUHP baru dan KUHP lama yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat 2 dalam KUHP nasional. Pasal 17 ayat 2 KUHP nasional itu menjelaskan hal-hal yang dimaksud atau hal-hal yang bisa disebut dengan permulaan pelaksanaan itu terjadi seperti apa saja. Di dalam pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Kemudian yang keduanya yaitu perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Maka itu disebut permulaan dalam pelaksanaan tindak pidana. Tetapi dalam KUHP lama hal itu tidak dijelaskan. Dalam pasal 53 ayat 2 KUHP lama itu membahas mengenai hukuman-hukuman yang akan diterima oleh seorang pelaku jika melakukan percobaan tindak pidana. Perbedaan-perbedaan yang lainnya berada dalam pasal 17 ayat 3. Dijelaskan bahwa dalam pasal 17 ayat 3 KUHP baru itu pidana untuk pidana atau hukuman yang melakukan percobaan tindak pidana itu paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Sedangkan dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 53 ayat 2 maksimal pidana pokok itu dikurangi 1/3. Jadi menurut KUHP baru orang yang melakukan percobaan tindak pidana itu paling banyaknya itu tambahannya 2/3. Sedangkan dalam KUHP lama maksimal pidana pokok itu dapat dikurangi yaitu 1/3. Kemudian dalam KUHP nasional atau KUHP baru dalam pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku percobaan tindak pidana itu tidak bisa dipidana jika pelaku tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri atau dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan. Maksudnya jika pelaku secara sukarela menggagalkan rencananya tersebut untuk menggagalkan tujuannya tersebut dengan secara sukarela keinginan sendiri dari pelaku tersebut, maka pelaku itu tidak bisa dipidana. Lalu dalam ayat 2-nya itu jika pelaku menimbulkan kerugian, pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi apabila sang pelaku melakukan kerugian terhadap orang lain, misalkan kerugian apa, pelaku itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pasal 53 dan pasal 54 dalam KUHP lama menjelaskan aturan-aturan tentang pidana-pidana tambahan atau mencoba melakukan pelanggaran itu tidak dipidana. Hal itu tertera dalam pasal 54 KUHP lama. Untuk contoh kasusnya saya mempunyai satu kasus dari media detik.com. Di sini dijelaskan kasusnya yaitu percobaan pembunuhan yang mana nama korbannya adalah Zulkarnain dan pelakunya yaitu M. Yusuf. Lalu untuk tempatnya berada di Aceh Utara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Untuk waktunya yaitu pada 29 Agustus 2020. Motifnya yaitu pelaku mempunyai rasa dendam terhadap sang korban. Lalu untuk barang bukti berupa sajam yaitu parang. Untuk kronologinya pelaku membuntuti seorang korban
sang korban. Dan pada saat korban hendak berpergian ke suatu tempat, pelaku itu membuntuti sang korban dan terus mengikuti. Tetapi pada saat sampai di suatu tempat yang diinginkan oleh korban, tiba-tiba sang pelaku menyerang terhadap korban itu dan melakukan pembacokan. Hingga pada saat itu terjadilah duel sebentar antara pelaku dan korban, tetapi sang korban berhasil melarikan diri dari serangan pelaku. Akhirnya sang korban ditemukan oleh warga dan warga datang ke tempat kejadian perkara tersebut, tetapi pelaku sudah berhasil melarikan diri. Di sana korban langsung diobati oleh warga, dan ketika sudah sembuh langsung melapor ke kepolisian setempat, dan kepolisian setempat berhasil menangkap sang pelaku. Menurut saya ini sebuah percobaan tindak pidana, bisa disebut percobaan tindak pidana karena hal ini pelaku mempunyai tujuan, yaitu menghabisi nyawa korban. Tetapi dalam pelaksanaannya itu pelaku tidak berhasil atau tidak selesai karena sang korban itu berhasil melarikan diri. Hal itu di luar dugaan dari si pelaku. Maka hal ini bisa disebut kasus percobaan tindak pidana pembunuhan. Menurut saya sang pelaku dikenai pasal 17 ayat 2 menurut KUHP nasional, dan dalam pasal KUHP lamanya yaitu dikenai pasal 53 ayat 1. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.